Penyerang The Blues Joao Felix siap kembali ke Benfica. Pemain asal Portugal yang kini menjadi pemain The Blues Joao Felix mengungkapkan keterbukaannya untuk kembali ke klub masa kecilnya, Benfica, terlebih dengan hadirnya pelatih Bruno Lage di klub tersebut. Semua orang tahu Benfica adalah klub di hati saya. Saya ingin pulang, dan Benfica adalah rumah saya. Dengan Bruno Lage sebagai pelatih, yang saya kenal baik dan sangat berjasa dalam karir saya, ini menambah poin dalam keputusan saya, kata penyerang berusia 25 tahun itu kepada CM Journal yang dikutip Fabrizio Romano pada Minggu tanggal 6 Juli. Saya sangat senang dengan ide kembali ke Benfica, dan itu mungkin pilihan yang paling saya inginkan saat ini. Felix, yang memulai karir profesionalnya di Benfica sebelum pindah ke Atletico Madrid pada 2019, tengah menghadapi masa sulit. Setelah gagal memenuhi ekspektasi di The Blues dan menjalani masa pinjaman yang kurang gemilang di AC Milan, hanya mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 21 penampilan, dia kini tidak masuk dalam rencana pelatih The Blues Enzo Maresca. The Blues bahkan telah menyerahkan nomor punggung Felix kepada pemain baru, Dario Esugo, yang menandakan bahwa pintu kembali ke Stamford Bridge semakin tertutup. Benfica, di sisi lain, nampaknya serius mempertimbangkan kembalinya sang pemain. Pelatih Bruno Lage, yang pernah melatih Felix di akademi dan tim utama Benfica, diyakini bisa menghidupkan kembali performa terbaik sang bintang. Rekor kandang The Blues buruk, ini solusi Dembaba. Sejak tahun baru 2013, The Blues selalu menuai hasil buruk jika merumput di Stamford Bridge. Dari 3 laga kandang, Chelsea hanya meraih 1 poin. Penyerang anyar Dembaba tahu akar masalahnya. Menurutnya, lawan yang datang di kandang timnya selalu bermain lebih bertahan. Pemain yang diangkut dari Newcastle United pada jendela transfer Januari ini menyerukan agar The Blues mencari solusi untuk mengatasi lawan yang bermain bertahan di markas mereka. Ini berbeda ketika tim datang ke sini karena mereka hanya ingin hasil imbang dan tidak mau kalah, kata Ba. Penyerang tim nasional Senegal itu mengatakan The Blues harus tampil lebih menyerang dan lebih variatif dalam menyerang daerah pertahanan lawan. Sebagai tim raksasa di Liga Premier Inggris, lawan yang datang ke Stamford Bridge pasti ingin berhasil mencuri poin. Itulah kenapa mereka lebih sering menunggu dan menyerang balik saat lini pertahanan si biru lengah. Ketika kami bermain di kandang lawan, mereka selalu bermain lebih menyerang karena mereka pikir bisa meraih kemenangan di kandang mereka. Tetapi, ketika kami bermain di kandang sendiri, kami harus bersusah payah untuk mencari kemenangan, ujar Ba. Terakhir, Canya mampu meraih 1 angka di kandang sendiri saat bermain imbang 2-2 melawan Southampton dalam pertandingan Liga Premier Inggris. Sejak kedatangan Rafael Benitez ke Stamford Bridge, John Terry dan kawan-kawan hanya meraih 1 kemenangan di kandang, yakni saat membantai Aston Villa 8-0. Kami memiliki beberapa momen bagus melawan Southampton, tetapi beberapa momen buruk juga. Mereka beruntung hanya kemasukan 2 gol di babak pertama, karena mereka bisa saja lebih banyak kebobolan, kata penyerang berusia 27 tahun itu. Sayangnya, kami membiarkan mereka mencetak 2 gol. Membiarkan mereka percaya diri bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini dan mereka mengambil kesempatan mereka, Ba menambahkan. Jaga Estevao baik-baik, Chelsea. Pelatih Palmeiras Abel Ferreira berpesan kepada pelatih Chelsea Enzo Maresca agar menjaga penyerang baru mereka, Estevao Willian, dengan baik sehingga pemuda 18 tahun itu bisa berkembang dengan maksimal. Estevao sudah ditebus The Blues seharga 33,8 juta pound pada tahun lalu, namun dipinjamkan lagi ke Palmeiras sampai akhir Piala Dunia antar klub 2025. Pada turnamen itu, Palmeiras bertemu dengan The Blues dalam babak perempat final, Sabtu tanggal 5 Juli di Philadelphia, dan Estevao unjuk gigi dengan menjebol gawang Robert Sanchez di babak kedua. Meski begitu, Chelsea akhirnya menang 2-1 dan lolos ke semifinal. Laga itu menjadi penampilan terakhir Estevao bareng Palmeiras. Selanjutnya, ia akan memulai petualangan baru di Premier League. Ferreira mengaku sudah bicara kepada Maresca agar pemain kelahiran Sao Paulo itu diperhatikan baik-baik. Saya sudah berbicara dengan Maresca sebelumnya. Ia pelatih yang hebat dan saya katakan kepadanya, Anda membeli pemain yang luar biasa, tetapi lebih dari itu, Anda membeli orang yang luar biasa.
ujar Ferreira, seperti dikutip ESPN. Ia baru 18 tahun, jadi The Blues perlu merawatnya, mereka perlu merangkulnya karena pada awalnya, pasti, ia akan melakukan kesalahan, seperti yang Anda lihat hari ini, ia adalah pemain yang luar biasa dengan banyak keterampilan. Ia adalah pemain yang dapat memenangkan pertandingan sendirian. Ketika ia memulai dengan Palmeiras, pikiran pertama saya adalah bahwa ia tidak terlalu kuat, tetapi ia sangat bagus dan memiliki banyak kekuatan. Ia terlihat sangat kurus, tetapi ia kuat, ia cepat dalam menggiring bola, ia adalah pemain yang luar biasa dan tangguh. The Blues membayar mahal untuknya, jadi selamat Chelsea, karena Anda memiliki pemain yang luar biasa. Saya yakin The Blues memiliki segalanya untuk mendukungnya, ia pemain yang fantastis, namun tentu saja ia butuh bantuan, tegas Ferreira. Mengapa Arsenal ingin membeli Noni Madueke dari The Blues? Arsenal dikabarkan tengah berupaya mendatangkan Noni Madueke dari The Blues. Nilai transfer yang dibicarakan mencapai 50 juta pounds. Namun, dengan Bukayo Saka sebagai pilihan utama di sayap kanan, keputusan ini menimbulkan tanda tanya, apakah masuk akal bagi Arsenal mengeluarkan dana besar untuk pemain pelapis? Kepercayaan diri menjadi hal penting bagi pemain profesional saat pindah ke klub baru. Tapi bahkan pemain paling percaya diri pun tahu sulit menggantikan peran Saka di skuad utama The Gunners. Jika Madueke benar telah menyepakati kontrak personal, tentu ada peran yang diharapkannya di Emirates. Maka dari itu, penting untuk melihat lebih dalam alasan di balik langkah The Gunners ini. Madueke tampil 84% dari total menit Premier League musim lalu di posisi sayap kanan. Itu adalah posisi milik Bukayo Saka di Arsenal yang jarang tergantikan. Mengeluarkan 50 juta pounds hanya untuk pelapis tentu terlihat berlebihan. Namun, Arsenal memang butuh pengganti sepadan saat Saka cedera atau kelelahan. Musim lalu, Saka sempat absen 3 bulan karena cedera hamstring. Ketidakhadirannya berdampak besar terhadap performa tim secara keseluruhan. Meski cederanya jarang terjadi, kebutuhan akan rotasi yang efektif tetap penting. Arsenal harus punya opsi yang kompeten di posisi krusial tersebut. Kepindahan Madueke bisa jadi bukan hanya untuk peran sebagai pelapis Saka, ada kemungkinan ia diincar sebagai pesaing Gabriel Martinelli di sisi kiri. Martinelli tidak tampil meyakinkan musim lalu dan Arsenal butuh peningkatan di sektor itu. Meski jarang tampil di kiri, Madueke mulai dicoba di posisi tersebut pada akhir musim. Ia bermain cukup baik di laga besar seperti melawan Liverpool, Manchester United, dan Newcastle. Total 334 menit di sayap kiri ia jalani di bulan terakhir musim 2024-2025.